Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Laramata, kumpulan suara manfaat Jakarta yang berkolaborasi dengan Kreatin 2024. Perkenalkan, saya Alif selaku moderator yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Nah, teman-teman sekalian nih, kita pada kesempatan kali ini ingin membahas dan ngobrol-ngobrol santai terkait dengan beberapa hal yang sering banget jadi perdebatan di antara kita, khususnya di generasi muda dan di bulan Ramadan ini nih. Nah, saya di sini nggak sendirian. Saya bersama dengan teman-teman narasumber dari teman-teman siswi Manfaat Jakarta dari kelas 10 dan juga kelas 11. Mungkin sebelum kita lanjut, perkenalan dulu kali ya dari teman-teman narasumber sekalian. Kenalkan, saya Muhammad Arif Hawari dari kelas 10. Saya Abdul Wahid dari kelas 11. Halo semuanya, nama aku Luna Ramadhani dari kelas 11. Dan aku Nabila Ramadhani dari kelas 10. Oke, jadi karena kita tadi udah kenalan nih sama narasumber-narasumber kita pada hari ini, langsung aja kita akan membahas di topik yang pertama. Tapi sebelum kita masuk ke topik yang pertama, aku bakal bacain dulu terkait dengan gimana sistem dari podcast kita hari ini. Jadi podcast kita hari ini tuh aku akan membacakan suatu mosi yang dimana nanti teman-teman sekalian akan mengangkat kertas yang ada di depan kalian, baik itu kalian setuju ataupun nggak setuju. Oke, langsung aja di topik pada hari ini tuh ada 3 topik dan kita masuk kepada topik yang pertama, yaitu kita kan sebagai anak muda di sekolah pasti ada lingkungan pertemanan gitu kan, dimana kita belajar sehari-hari pasti ada lingkungan pertemanan di sekitar kita. Nah, dimana yang sekarang isu juga lagi pembahasan hangat di dunia khususnya di media sosial yaitu tentang kesetaraan gender. Nah, kalian nih sebagai anak muda, generasi muda muslim, bagaimana cara kalian menyikapi terkait dengan pertemanan yang berbeda lawan jenis di lingkungan sekolah khususnya di madrasah gitu? Apakah kalian setuju bahwa memang pertemanan itu harus ada batasannya antara yang laki-laki dengan yang perempuan, atau justru itu malah menurut kalian, oh menurut aku ini malah nggak sesuai dengan gender equality yang sekarang lagi banyak dibahas di media sosial gitu? Setuju atau tidak setuju bahwa pertemanan harus ada batasannya antara yang laki-laki dan perempuan? Bisa diangkat 1, 2, 3. Setuju ini. Oke, setuju semua. Mungkin dari yang teman-teman perempuan dulu kali ya. Kenapa alasan kalian memilih dengan bahwa pertemanan ini memang harus ada batasannya gitu? Oke, kalau menurut aku sendiri, dari definisi pertemanan, itu pasti kan ada suatu hubungan. Nggak mungkin kalau pertemanan itu hanya sebatas saling mengenal saja. Pasti ada satu hubungan yang mereka itu terkait satu dengan yang lainnya. Nah, aku setuju mengapa pertemanan itu harus ada batasannya. Pertama, dalam Islam, memang kita diwajibkan untuk menjaga satu sama lain yang berbeda jenis. Dan yang kedua itu, mungkin nih karena sebagai perempuan ya, kita perempuan itu harus saling menjaga kehormatan. Apalagi dalam pertemanan itu perlu adanya batasan satu dengan yang lainnya. Karena kita nggak akan pernah tahu, apalagi berteman dengan lawan jenis, apa maksud dalam pertemanan itu, terus juga bagaimana cara laki-laki itu memandang kepada kita. Jadi kita sebagai perempuan itu sudah sepatutnya harus bersikap menghormati diri kita sendiri untuk membatasi. Tapi bukan berarti kita nggak boleh berteman dengan lawan jenis. Dan juga kalau menurut aku pertemanan itu sebenarnya antara lawan jenis mestinya itu dalam hal yang memang dibutuhkan saja, tidak terlalu berlebihan. Jadi pertemanan itu tetap dalam sewajarnya, batas sewajarnya antara perempuan dan laki-laki gitu. Oke, terima kasih banyak. Mungkin selanjutnya dari teman-teman yang cowok nih. Oh, kalau untuk batasan seperti itu lain dengan beda-beda gender. Karena pada dasarnya pertemanan itu kan adalah hubungan dengan batin, sedangkan gender itu kan fisik. Jadi ketika kita ingin berteman, itu batasan yang diberikan itu bukan batasan bagaimana laki-laki dan laki-laki dan perempuan dan perempuan. Tapi batasan itu adalah ketika laki-laki dan perempuan, maka ada batasan-batasan di hatinya tersebut. Batasan-batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam pertemanan. Apa yang menjadi batasan antara interaksi laki-laki dan perempuan. Jadi bukan batasan seperti laki-laki hanya dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, bukan batasan secara fisiknya, namun batasan secara perasaannya dalam sebuah pertemanan tersebut. Sehingga tidak akan ada yang namanya pertemanan yang melebihi sebuah batas. Oke, terima kasih banyak nih tanggapannya dari narasumber-narasumber sekalian. Jadi bisa diambil intinya pada topik kita yang pertama pada hari ini, yaitu dalam pertemanan itu perlu adanya batasan ya, khususnya antara laki-laki dengan perempuan, karena adanya batasan-batasan tertentu yang dimana dalam agama kita juga ada diatur terkait dengan pertemanan lawan jenis begitu. Nah teman-teman, kita lanjut ke topik yang kedua pada pembahasan kita kali ini. Nah kan kita sebagai generasi muda intinya masih
seringkali kita mengikuti pembelajaran keagamaan gitu ya, misal melalui majelis taklim dan juga melalui ceramah-ceramah gitu kan, kita sering ada ikut tablik akbar dan lain sebagainya. Nah, menurut teman-teman sekalian nih, dengan adanya kita sebagai generasi muda dan juga dalam mempelajari agama tuh kira-kira masih efektif nggak sih, masih relevan nggak sih buat kita yang generasi muda nih ikut-ikut pembelajaran agama tuh secara offline, misal melalui media ceramah, melalui media majelis taklim, itu kira-kira masih cocok nggak sih buat kita gitu? Setuju atau tidak setuju? 1, 2, 3. Oke, ini yang topik kedua beragam nih. Ada setuju, ada juga nggak setujunya. Mungkin kita mulai dari yang setuju dulu. Kenapa kalau menurut kamu itu emang beneran gak efektif nih pembelajaran agama melalui majelis taklim dan juga melalui media ceramah yang offline? Oke, jadi kalau menurut aku sendiri dan berdasarkan pengamatan aku ke teman-teman aku juga, karena aku sebagai remaja juga, kenapa dia kurang efektif? Karena remaja zaman sekarang ini udah banyak kegiatan, banyak kayak di sekolah seperti yang kayak OSIS, ada ikut organisasi, ekskul, dengan banyaknya kegiatan yang udah menumpuk kayak gitu, mungkin waktu untuk mereka pergi ke majelis secara offline intinya tuh kurang. Jadi mereka udah terlalu capek dengan kegiatan mereka sehari-hari, jadi mereka tuh tidak punya waktu lagi buat datengin majelis. Dan sekarang ini kan udah era digital, jadi kita bisa belajar lebih dalam lagi, lihat ceramah-ceramah secara online. Jadi kita bisa memanfaatkan fasilitas yang udah ada sekarang dan nggak perlu lagi ke secara offline lagi gitu. Oke. Kalau yang dari nggak setuju dulu dari tadi, dua-duanya nggak setuju nih, dari yang laki-laki gimana pendapatnya terkait dengan topik yang kedua kita? Jadi menurut saya kalau untuk yang offline itu masih sangat relevan ya. Mengapa? Karena ketika offline itu kan kita berhadapan langsung dengan guru. Jadi ketika disampaikan ilmu-ilmu agama dan kita punya kebingungan atau apa, kita bisa langsung nanya. Walaupun misalkan di live stream juga bisa dan segala macamnya. Tetapi kalau di live stream itu untuk seperti penontonnya dan juga viewersnya itu kan banyak dan tidak bisa secara langsung gitu terjawab. Tapi kalau offline kita bisa langsung bertanya kepada gurunya, atau selesai sesi dari pengajiannya kita bisa langsung bertanya lagi kepada gurunya bagaimana tentang kebingungan-kebingungan yang terjadi. Dan juga kalau misalkan masalahnya adalah tentang waktu, saya rasa sangat naif ya. Karena ketika kita sangat membela-belakan waktu, capek-capekan untuk ikut acara-acara organisasi keduniaan, tetapi kita tidak bisa menyempatkan waktu untuk datang ke acara-acara keagamaan. Atau mungkin bila kolaborasi kita kedepankan, bisa kita sisipkan kegiatan-kegiatan keagamaan di acara-acara tersebut. Nah, benar yang dikatakan oleh Afif bahwasanya kita juga nggak bisa menutup mata kalau offline ini ya punya satu keunggulan yang nggak dipunyain sama media online. Ketika kita berhadapan langsung dengan guru, kita bisa dapat langsung berkah atau karomahnya dari guru tersebut. Yang itu tuh nggak bisa kita mau dapat dari live stream, live TikTok, apalah itu kita nggak akan bisa dapat dari situ. Makanya kita sepatutnya sebagai anak muda nggak boleh lah menutup mata kalau ceramah, tablik akbar itu nggak efektif, karena ya faktanya aja di lapangan tablik akbar menyebabkan banyak manfaat gitu, nggak cuma ke kita tapi ke para pedagang juga kan itu manfaatnya banyak. Jadi ya seharusnya kita tidak setuju kalau dibilang tablik akbar ceramah itu nggak efektif. Gitu. Sebenarnya aku sependapat dengan mereka berdua. Apakah masih efektif atau tidak? Kalau aku jelas tidak setuju, karena tablik akbar yang langsung didatengin itu masih, dan mungkin generasi muda masih ada yang mau loh untuk mendatangi dan mengkaji langsung di tempat itu langsung. Dan benar kata Afif bahwa kalau misalnya langsung itu gurunya itu kita bisa sambil nanya-nanya ke gurunya secara langsung. Terus juga ini kan kembali kepada diri individu kita sendiri, apakah kita lebih menyukai yang langsung seperti itu ataukah yang lewat media sosial seperti itu. Jadi kalau menurut aku ini masih relevan banget di generasi sekarang gitu. Oke, berarti kurang lebih dari teman-teman sekalian ini berbeda-beda nih pendapatnya ya. Ada yang setuju dan juga ada yang nggak setuju. Cuman secara lebih ringkasnya, alangkah lebih baiknya jika ini dikollaborasikan ya antara dengan pemanfaatan media sosial dan juga pemanfaatan teknologi dengan majelis-majelis taklim yang terus mengadakan acara-acara secara offline gitu lah, sehingga mengajak juga teman-teman kita yang generasi muda buat ikut ke acara itu. Begitu kurang lebih ya. Oke. Nah, teman-teman, kita masuk ke topik kita yang ketiga, yaitu topik terakhir kita pada pembahasan kita kali ini, yaitu
dimana ketika kita lihat sekarang ya tren-tren di media sosial tuh masih banyak yang mempengaruhi kita sebagai generasi muda ya, contohnya ada influencer-influencer dan juga konten-konten yang mungkin di media sosial ini yang justru malah mempengaruhi generasi muda, khususnya bagi kita generasi masa-masa SMA atau justru malah di bawah kita gitu. Nah, kalau menurut teman-teman sekalian di sini nih, media sosial sama influencer-influencer ini berpengaruh baik atau tidak buat kita generasi muda. Jadi topik kita yang ketiga yaitu media sosial dan juga influencer berpengaruh baik terhadap keagamaan generasi muda, khususnya di anak-anak SMA. Setuju atau tidak setuju? 1, 2, 3. Oke, jadi Variatif banget nih. beda-beda semua nih ya. Jadi kalau dari yang nggak setuju dulu nih, kenapa nggak setuju kalau misalnya konten-konten di media sosial ini justru malah nggak berpengaruh baik bagi keagamaan khususnya di generasi muda gitu? Oke, kenapa nggak setuju? Pasti teman-teman juga tahu kalau influencer itu banyak mudorotnya. Oh, kenapa tuh? Kenapa? Karena kita ambil contoh deh, yang banyak semua kalangan nonton. Aduh, sebut nama nggak apa-apa nih. Apa ciri khasnya? Ciri khasnya ini deh, inisial BW, inisial BW. Pokoknya pernah bagi-bagi iPad 1 juta. Nah, itu kan kita tahu bahwa sebenarnya dalam tanda kutip bahasa kasar ya, dia melakukan pembodohan massal terhadap masyarakat karena yang dia jual itu iPad 1 juta itu kan iPad refurbished yang mana masyarakat jadi seolah-olah nih, oh ini influencer nih baik gitu. Padahal sebenarnya ya nggak sebaik itu gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian kalau kita ngomongin influencer-influencer yang muslim gitu, banyak yang ya saya sih bukan berarti saya mampu atau seperti apa, cuman banyak influencer yang seolah-olah nih menjadikan agama sebagai ladang pencaharian. Maksudnya gimana tuh? Nah, Jadi alat jualnya gitu ya? Iya. Banyak yang mengatasnamakan agama sebagai identitasnya dia gitu. Ya saya nggak mau sebut lah siapa influencernya. Mungkin teman-teman lihat sendiri di FYP teman-teman atau gimana. Ya hal-hal yang seperti itu yang malah mencederai agama kita khususnya gitu, Islam gitu. Karena ya kita jadi mayoritas di sini, tapi influencer yang berkeliaran, berseliweran di layar kita tuh tidak sepatutnya gitu kita katakan berpengaruh baik terhadap keagamaan kita gitu. Pencitraan doang ya. Iya. Tadi Luna juga sependapat sama Aptal tuh, sama Sebenarnya memang kalau di media sosial kita nggak bisa pungkiri bahwa ada memang orang yang bertujuan seperti yang Aptal bilang, tapi secara garis besar memang influencer itu tidak semuanya loh seperti yang Aptal bilang. Ada juga influencer yang memang bertujuan dan berniat untuk mengajak anak muda khususnya berwawasan di media sosial, berwawasan positif, apalagi dalam bidang agama. Terus juga kita nggak bisa pungkiri juga bahwa media sosial itu salah satu ladang pencari ilmu bagi kita. Dan menurutku influencer itu bisa dikatakan juga karena kita 24 jam nih, hampir 24 jam mungkin sebagai anak muda, karena kita sering banget dan menghabiskan waktu di media sosial. Jadi untuk membuka media sosial yang ke ranah yang baik, yang ke ranah positif, seperti melihat influencer yang mungkin kita sebagai individu juga kita sebenarnya harus menyaring juga mana influencer yang benar-benar baik dan mana influencer yang mungkin yang seperti Abda bilang itu. Jadi tapi balik lagi, tidak semua influencer berniat seperti itu, dan kita masih bisa mengambil sisi positifnya dari apa yang dikatakan, apa yang dibawa oleh influencer, dan itu tuh nggak semuanya seperti itu gitu. Ini kalau dari Nabila sendiri kayak gimana? Kalau aku sih sebenarnya tergantung ya, karena tadi kan maksudnya itu kan berdampak baik atau enggak ke kita kan. Sebenarnya kalau berdampak itu berpengaruh ke kitanya itu mungkin untuk dulu ada, tapi kita juga harus mikirin aspek-aspek lain. Kayak misalnya tuh yang lebih berpengaruh, influencer itu kan one way ya, dari influencer ke kita nggak bisa interaksi balik ke influencernya. Tapi di sekitar kita itu masih ada yang bisa lebih menginfluence kita, seperti keluarga, lingkungan kita, teman-teman, sekolah, edukasi gitu-gitu. Jadi menurut aku balik lagi ke individunya sih. Dia tuh mengambil influencernya kayak gimana, tadi kayak yang Aptal gitu, dan Kaluna juga kita ambil yang positifnya aja. Untuk yang negatif-negatif kayak kata tadi, bisa aja kita ya udah ambil yang baik, buang buruknya.
Nah, kalau dari Afif sendiri dengan Menarik ya. media sosial yang mungkin agak susah buat disaring gitu ya, dan juga untuk memilah-milih konten-konten gitu, dari Afif sendiri kayak gimana? Ya, baik lagi tadi Kak Abdul tadi udah membicarakan tentang masalah citranya dan juga tadi Kakak membicarakan tentang isi kontennya. Dan ini sangat menarik untuk dibicarakan karena di sosial media itu sendiri itu kan sekarang berbasis kebanyakan algoritma ya. Kita tidak bisa mengontrol secara penuh apa yang kita lihat, jadi asal scroll saja. Jadi, kenapa saya setuju kalau influencer berdampak baik? Karena kalau kita memperbanyak seperti influencer-influencer, berarti itu akan memperbesar kemungkinan konten-konten yang berbau keagamaan itu akan muncul di yang namanya FYP kita ataupun di Reels kita. Influencer Islami, kreator-kreator muda yang mengajak kepada kebaikan, dan itu kan bisa bawaannya itu pembawaan yang menarik gitu. Jadi kita kalau langsung dijejelkan dengan nilai agama, mungkin manusia-manusia seperti itu tidak langsung terima gitu. Pemuda-pemuda yang dasarnya ignorance terhadap agama, mungkin ketika melihat dengan influencer-influencer tersebut seperti, wah pembawaan agama ini asik ya. Wah ternyata ilmu-ilmu tentang agama itu tidak membosankan itu. Jadi dapat ini ya teman-teman ya, kan kita sering ngeliat kalau misalnya konten-konten dalam keagamaan di media sosial tuh cenderung membosankan, pembawaannya yang mungkin kurang menarik, dan justru topik-topik yang dibahas juga kurang relevan. Sementara banyak konten-konten lain yang justru di luar keagamaan dan justru fun gitu dan menarik banyak perhatian dan juga banyak views-nya. Nah, kalau dari teman-teman sendiri gimana tuh melihat tanggapan terkait dengan itu, dan gimana sih caranya kalau misalnya kita ingin menaikkan konten-konten keagamaan sehingga media sosial dan juga influencer-influencer ini bisa menjadi pengaruh yang baik bagi kita generasi muda gitu loh. Nah, masuk ke tadi bagus tuh. Jadi kebanyakan kan kayak citra atau karakter seorang yang keagamaan itu lebih kayak membosankan. Lagi-lagi bahas keagamaan, bahas keagamaan. Cuman ada nih satu konten kreator TikTok yang pengen saya bahas ya. Itu namanya Khalil Tok Tok. Dia tuh konten kreator yang pembawaannya jenaka seperti konten kreator pada lainnya. Cuman dia tuh dekat dengan Habib Umar kalau nggak salah. Habib Umar. Nah, dengan dekatnya itu dari lama-kelamaan dia tuh mulai masuk kayak nilai-nilai jenaka, tapi juga ada juga nilai-nilai keagamaannya. Dia itu kan menarik gitu. Iya, jadi ketika dia lagi live seru-seru, terus tiba-tiba ada yang join live-nya, ternyata Habib, jadi masuk. Jadi Kalau memang Khalil Tok Tok ada 100 orang gitu, punya follower 1 juta semuanya. Oke. Saya setuju kalau influencer baik dampaknya bagi pemuda. Tapi keadaan sekarang kan berkata tidak seperti itu kan. Bahkan tidak sedikit influencer yang awalnya seperti ini bercanda-bercanda agama, namun lama-kelamaan karena dia sudah berada di puncak, ya sudah terlena dengan AdSense, sudah terlena dengan paid promote segala macam, dia malah jadi meninggalkan yang agama itu dan mengincar views dengan hal-hal yang kontroversial seperti prank, pura-pura jadi gembel. Itu kan pernah viral juga tuh. Ya itu sebenarnya konten yang sangat tidak mendidik. Dan seharusnya ada inilah ya. Kalau kita ngomongin influencernya ya berarti influencernya yang harus dewasa dalam membuat konten, tapi dari pribadinya kita sendiri juga benar tadi kata teman-teman juga, ya kita harus memilah-milah yang mana nih influencer BWK yang kita tonton atau Habib Jafar yang kita tonton, kan seperti itu. Jadi balik lagi ke individunya juga, harus bisa mencerna mana yang baik yang bisa diambil yang positifnya itu dari influencer, dan yang enggaknya itu ya udah jangan. Iya betul. Berarti intinya tuh cerdas dalam media sosial. Influencer itu kan yang menarik. Yang menarik dari influencer keagamaan itu adalah dia bukan berasal dari latar keagamaan, cuman mencoba untuk mengajak terhadap keagamaan gitu kan. Betul. Jadi dari influencer juga yang harus membuat konten yang menarik, terus juga dari kita juga memilah-milih di konten di media sosial gitu ya kurang lebih ya teman-teman. Oke, jadi kiranya itu buat yang topik ketiga dan mungkin jadi topik terakhir kita nih teman-teman di pembahasan Lara Mata kita episode kali ini gitu. Nah, terima kasih banyak juga buat teman-teman narasumber sekalian yang udah nyampaikan pandangan-pandangannya, pendapat-pendapatnya yang cukup menarik juga untuk dibahas pada kesempatan Lara Mata kali ini. Dan juga terima kasih banyak juga buat teman-teman yang udah menonton Lara Mata pada kali ini dan juga udah ngikutin gimana perdebatan kita dari awal dari topik-topik dari pertama, yang kedua dan ketiga, dan semoga dengan adanya Lara Mata ini bisa membuat sebuah konten juga yang menarik buat teman-teman sekalian dan juga bisa buat teman-teman sekalian itu menjadi lebih open minded dan lebih tertarik kepada hal-hal yang berbau keagamaan gitu ya, khususnya di generasi muda kita gitu. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman narasumber sekalian dari Afif, Aptal, Nabila dan juga Luna yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Nah, next kita bakal ada dengar pendapat nih dari narasumber kita yang terakhir yang nggak kalah keren daripada narasumber kita yang di sini dan juga berwawasan lebih luas juga dan mungkin bisa memberikan pencerahan buat kita semua.
Oke, baik teman-teman sekalian, kesempatan kali ini alhamdulillah kita sudah kehadiran daripada narasumber kedua kita yaitu Al-Mukarram Ustadz Asep Mulyadudin SPD IMPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana Ustadz kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke Ustadz, jadi gini, di kesempatan kali ini mungkin kita mau diskusi tanya jawab aja Ustadz terkait dengan beberapa pertanyaan yang mungkin sebelum ini ada sesi di mana kita dari teman-teman anak-anak muda tuh ada tanya jawab gitu Ustadz, ada setuju nggak setuju perdebatan antara topik-topik yang kita bahas. Nah mungkin kesempatan kali ini kita mau membahas lebih lagi nih dari sudut pandang Ustadz dan juga sudut pandang Islam terkait dengan pembahasan yang udah kita bahas sebelumnya Ustadz. Oke, teman-teman sekalian kita masuk ke pertanyaan yang pertama ya Ustadz ya. Siap. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana nih Ustadz dalam Islam itu memandang pertemanan di mana pertemanan ini gender yang berbeda gitu Ustadz, antara laki-laki dengan perempuan, dan juga apakah ada batasan-batasannya, dan juga kalau misalnya ada batasannya bagaimana Islam memandang terkait isu kesetaraan gender gitu Ustaz. Karena kan di mana pertemanan ini kalau misalnya ada batasannya berarti nggak sesuai sama isu kesetaraan gender gitu Ustaz. Kalau pertemanan, kalau pertemanan dengan siapapun, kalau bersahabat tadi itu kalau kita mencontoh Rasul ya, Rasul bersahabat, sahabatnya orang baik semua. Artinya bahwa setiap siapapun orang yang akan kita jadikan sebagai sahabat ya kita harus memilih orang-orang yang baik, yang itu bisa saling mendukung kita dalam kebaikan, kira-kira begitu. Coba Nanda Alif buka Quran surat An-Nur ayat 30. Nah. Quran surat An-Nur ya Ustaz ya? Iya. Ini baca tuh ulang-ulang surat An-Nur ayat 30. Di Quran surat An-Nur ayat 30 ya Ustaz. Coba silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون صدق الله العظيم. Perhatikan di situ ada kata sadaqallahul adzim. Qulil mu'minina, katakanlah wahai orang-orang mukmin, laki-laki. Apa di situ? Ayaghuddu ya. Yaghuddu min absarihim. Kata Allah, silahkan jagalah pandangannya, jagalah pandangannya, dijaga pandangannya agar nggak jelalatan kemana-mana, kan begitu. Harus menjaga pandangan, itu lebih baik buat orang-orang kita sebagai seorang laki-laki. Menjaga pandangan itu yang dianjurkan, yang diajarkan Islam kepada laki-laki, karena memang laki-laki ya pandangannya itu yang agak berbahaya. Iya, Pandangan yang agak berbahaya. Kalau tidak pandai-pandai menjaga itu bisa berpengaruh pada psikologis dia, bisa berpengaruh pada kehidupan dia sehari-hari. Maka kemudian Islam menganjurkan kepada laki-laki untuk menjaga pandangannya, kemudian dilanjutkan setelah itu jaga kemaluannya. Dijaga bahwa pandangannya itu hanya untuk yang hak, boleh dia pandang, bahwa kemaluannya itu adalah hanya untuk yang hak yang boleh nanti setelah akad diperbolehkan baginya. Gitu. Artinya tidak diharapkan. Itu yang diajarkan oleh Islam. Al-Quran mengajarkan itu, gitu ya. Jadi tidak sebebas tanpa batasan itu. Oke, jadi kesimpulannya kalau dalam pertemanan kita nih khususnya di generasi muda itu boleh-boleh saja bergaul dengan siapapun, cuman tetap ada aturan-aturannya Ustaz ya, dan juga ada batasan-batasan. Oke, Ustaz, tadi kan kita udah bahas terkait dengan pertemanan gitu ya Ustaz ya, dan tadi juga udah dijelasin bahwa ada batasan-batasannya. Cuman ada lagi pertanyaan nih Ustaz, kan tadi membahas terkait dengan pertemanan yang berbeda lawan jenis gitu Ustaz ya. Nah, sementara lagi tren nih di media sosial terkait dengan isu kesetaraan gender nih Ustaz. Nah, Islam tuh memandang isu kesetaraan gender itu gimana sih Ustaz sebenarnya gitu? Biasa aja. Oh iya. Jadi kesetaraan gender kan sudah jelas ya di Al-Quran sebetulnya. Al-Hujurat ayat 13 kalau nggak salah ya. Inna akramakum indallahi atqakum, kan begitu. Yang paling mulia di sisi Allah ya, yang paling bertakwa. Entah itu laki-laki, entah itu perempuan, siapapun itu. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Laki-laki dan perempuan itu sama-sama memiliki kapasitas sebagai khalifatullah fil ard gitu, kira-kira begitu. Jadi sudah jelas ayat-ayatnya bahwa memang ada kesetaraan
antar laki-laki dan perempuan dalam mengelola bumi ini. Kira-kira begitu. Hanya saja memang isu tentang kesetaraan gender ini terutama ketika dikaitkan dengan masalah politik, dengan masalah politik, dengan masalah kepemimpinan ya, kepemimpinan, bukan kepemimpinan dalam arti mengelola bumi secara keseluruhan. Mengelola khalifatullah fil ard itu kan bisa jadi misalkan kita sebagai seorang siswa kemudian kita tidak membuang sampah sembarangan misalkan di sekolah, itu kan bagian dari sikap kita sebagai khalifatullah fil ard. Tapi ketika dibawa ke dalam konteks politik sebagai presiden misalkan, ya sebagai presiden, sebagai gubernur, ya struktural lah, struktural, jabatan struktural ini yang mulai menuai konflik. Kenapa? Karena ada sebuah hadis Rasulullah SAW itu beliau bersabda bahwa jika seandainya suatu kaum memasrahkan tual amrohum imro'atan, jadi tidak, kata Rasul, tidak akan layuf lihat, tidak akan pernah tidak akan pernah sukses, nggak sukses, nggak akan baik lah, tidak akan pernah berhasil sebuah kaum yang menyerahkan urusannya kepada seorang wanita. Ada hadis itu. Maka hadis ini, beranjak dari hadis ini kemudian para ulama-ulama awal itu, ulama-ulama salaf itu memang mayoritas mengharamkan kepemimpinan terhadap perempuan. Maksudnya kepemimpinan yang dilakukan oleh perempuan. Beranjak dari hadis tersebut. Di samping dengan beberapa dalil laginya, misalkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, yang seperti itu ya, dan dalil-dalil yang lainnya. Maka kemudian mayoritas ulama salaf itu memang ketika membicarakan tentang kepemimpinan perempuan menjadi pemimpin, kira-kira begitu, mereka tidak menyepakati itu. Misalkan Syekh Wahbah Az-Zuhaili itu sih agak sini ya, beliau juga tidak menyepakati, bahkan dalam kriteria kepemimpinan itu diantaranya adalah laki-laki begitu. Kemudian hal tersebutlah kemudian yang menjadikan seolah Islam itu memandang bahwa perempuan itu nggak setara gitu ya, dipandang sebelah mata, seperti itu. Baik, Ustadz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya, Ustadz ya. Nah, kita sebagai generasi muda kan pasti sering berinteraksi dengan HP, khususnya media sosial ya, Ustadz ya, baik itu Instagram, YouTube dan lain sebagainya. Nah, pasti di sana kan juga beragam nih saat konten-konten yang ada di media sosial dan juga mungkin bahkan tidak tersaringkan gitu, Ustadz. Nah, bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim, sebagai generasi muda tuh dalam bermedia sosial dan juga dalam menanggapi konten-konten dan juga influencer-influencer yang ada di media sosial gitu, Ustaz? Bagaimana, Ustaz? Islam memandang itu? Ini kan berkaitan dengan informasi yang kemudian diterima oleh anak muda, bukan hanya anak muda sebetulnya. Ya sama saja, semuanya juga harus menyikapi dengan bijak media sosial. Kita ini kan ada balik itu kita sudah balik, kita sudah memayis ya, sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Apalagi kemudian kita sekarang sudah menjadi siswa di madrasah, tentu kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Maka kita harus pandai-pandai untuk menyaring itu. Makanya ya silahkan saja kamu bermedia sosial atau memang zamannya seperti itu. Tetapi bagaimanapun kita harus ingat kepada Al-Quran, kita harus ingat kepada Sunnah, kita harus ingat kepada fikih-fikihnya. Jadi kalau kita sudah kuat dasarnya menghadapi media sosial apapun, insya Allah kita bisa menjadi lebih bijak. Jadi dari kitanya ya, yang menyaring daripada konten-konten itu. Nah, lalu bagaimana dengan misal ada influencer nih, di media sosial yang mungkin menggunakan agama dan juga menyebarkan konten-konten agama, namun tujuannya ya untuk komersil dan juga jatuhnya malah mengejar viewers, dan juga jadinya kita sebagai generasi muda pengen belajar agama kok jadi kayak begini gitu saat melihat. Nah, itu dalam Islam tuh sebenarnya melihat yang seperti itu kayak gimana sih? Kan memang bagaimanapun ketika kamu menggunakan handphone, entah walaupun tidak melihat konten keagamaan itu, melihat konten apapun tetap berbayar kan? Iya, sir. Ada yang kamu keluarkan, begitu. Data kamu tetap terkuras, gitu loh. Jadi hal yang wajar saja ketika kamu menggunakan itu, dan justru itu lebih baik
kamu melihat sesuatu yang bermanfaat buat kamu, walaupun menurut kamu kok ini dikomersikan, itu bukan urusan kamu. Urusan kamu itu yang menuntut ilmu, mencari manfaat. Urusan dia mengkomersikan atau tidak itu urusan konten kreatornya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu urusan dia, bukan urusan kita. Kita penuntut ilmu, pencari ilmu, dimanapun kita ada, kita bisa dapatkan, selama itu bermanfaat buat kita ya ambil begitu. Nggak jadi masalah. Oke, jadi nggak masalah, Ustaz. Yang penting Nggak bisa jadi ngambil ilmu masalah. daripada itu. Betul. Oke, Ustaz. Mungkin sebelum kita tutup ada pesan terakhir Ustaz dari Ustaz untuk teman-teman generasi muda, khususnya bagi penonton-penonton sekalian di saat di bulan Ramadan Ya. ini. Dari Ustaz ada yang mau disampaikan gitu, pesan-pesan buat kita sebagai generasi muda nih saat di bulan Ramadan. Ya mudah-mudahan bukan pesan-pesan terakhir ya. Maksudnya di video ini Ustaz. Di video ini Ustaz maksudnya sebagai penutup. Ya kembali saya hanya ingin mengingatkan bahwa generasi muda itu kan generasi di mana kita itu satu selalu merasa benar, gitu ya. Kemudian ego kita juga tinggi, gitu. Semangat kita juga tinggi. Maka gunakan hal tersebut ke arah yang lebih baik lagi. Ego kita ya silahkan kita gunakan kepada sifatnya yang positif, menjadi sebuah semangat untuk kita menuntut ilmu dimanapun, online ataupun offline. Yang jelas itu bermanfaat untuk kita nanti bekal di hari kemudian ya, di hari tua kita, ataupun juga nanti bisa sebagai bekal kita nanti, ilmu kita menjadi ibadah kita menjadi bekal di yaumil kiamah. Jadi silahkan ditata diri sendiri, diperbaiki diri sendiri, dipenuhi diri sendiri. Mungkin suatu saat nanti akan tiba masa di mana apa yang kita tanam hari ini itu dibutuhkan. Walaupun sekarang kita menanam, kita nggak tahu ini buat apa. Gitu. Cari saja sebanyak-banyaknya ilmu itu. Cari saja. Kalau ketemu tukang bengkel, kamu bisa belajar dari dia banyak hal. Saya akan belajar. Nggak jadi masalah kalau memang kamu diberikan kesempatan untuk belajar sama dia, ya belajar. Suatu saat nanti mungkin itu akan berguna. Gitu. Ilmu apapun itu untuk ilmu kehidupan kita, karena kita ini khalifatullah fil ard. Semakin banyak kompetensi kita, semakin banyak kualitas kita, kemampuan kita dalam mengelola bumi, itu jauh semakin lebih baik. Jadi kesimpulannya, manfaatkan waktu muda ini untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya Ustaz, ya, dalam sekaligus mengumpulkan bekal kita untuk diambil akhir nanti. Ya, betul sekali. Oke teman-teman sekalian, mungkin kiranya sekian daripada sesi talk show kita bersama dengan narasumber kedua kita, yaitu Ustadz Asep Mulyaniddin SPDI MPD. Terima kasih banyak Ustadz yang sudah berkenan hadir pada talk show kali ini. Terima kasih banyak juga teman-teman yang sudah menonton konten kita Lara Mata kali ini. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel OSIS Manfaat Jakarta, dan juga terima kasih banyak yang sudah menonton. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tahun depan. Dadah.